semua, bertemu lagi dengan Bunda Nurul di Kustia Math Channel. Kali ini Bunda akan mempelajari tentang jarak dalam ruang. Nah, jarak dalam ruang jadi ada 3 poin. Yang pertama, jarak 2 titik dalam ruang. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik potong AH dengan ED. Dan titik Q adalah titik potong FH dengan EG. Jarak antara titik P dan Q adalah, nah, untuk mempermudah kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Nah, kubus jika kita gambar penamaannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi yang bawah ABCD, yang sisi atas EFGH. Nah, untuk mengawalinya kita tentukan dulu titik P. Tadi titik P adalah titik potongnya AH. Jadi A dengan H kita hubungkan dulu. Kemudian E dengan D kita hubungkan dulu sehingga titik potongnya atau titik bertemunya di situ kita namai dengan titik P. Begitu juga dengan titik Q. Tadi FH kita hubungkan dulu dan EG kita hubungkan juga, ketemulah di situ titik potongnya, titik Q. Nah, tugas kita adalah menghitung jarak P dan Q. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa PQ itu sejajar dengan AF. Sehingga segitiga yang terbentuk di situ AFH bisa kita keluarkan dari dalam kubus seperti yang tampak pada samping kubus tersebut. Nah, sekarang PQ sejajar dengan AF. Padahal AF itu adalah segitiga besar AFH dan PQ adalah segitiga kecil PQH, sehingga dari situ bisa kita peroleh perbandingan. Kalau HF itu kita kasih perbandingan 1, berarti HQ adalah setengahnya. Artinya HQ banding HF itu adalah 1:2. Nah, sekarang yang diketahui tadi adalah rusuknya 4. Kemudian HF sama AF itu adalah sama-sama diagonal sisi. Rumus diagonal sisi adalah R/2, sehingga kalau rusuknya 4 maka diagonal sisinya adalah 4/2. Kalau HF-nya itu 4/2, berarti HQ-nya adalah setengahnya. Setengah kali 4/2. Sehingga kalau dibandingkan tadi HQ banding HF adalah 1:2. Sehingga PQ banding AF adalah sama, HQ banding HF perbandingannya 1:2. Sampai di sini untuk perbandingannya jelas ya. Jadi kalau HQ itu adalah miliknya PQ, jadi segitiga HQP. Kalau HF adalah miliknya AF, jadi segitiga besar HFA. Sehingga PQ bisa dibandingkan dengan AF dan HQ adalah dibandingkan dengan HF 1:2. Sehingga PQ-nya adalah setengahnya AF karena tadi 1:2, jadi setengah kali 4/2. Ketemunya 2/2. Nah, untuk jarak 2 titik, jadi satu titik ke titik yang lain sudah cukup paham ya. Contoh kedua adalah jarak titik dengan garis. Kalau tadi titik dengan titik, sekarang titik dengan garis. Contoh 2. Pada balok ABCDEFGH, panjang AB-nya 12, BC-nya 3, FB-nya 4,
Jarak titik B dengan garis AG sama dengan berapa? Nah, untuk mempermudah, sama langkahnya kita gambar terlebih dahulu. Penamaan balok sama yang bawah ABCD, yang atas EFGH dengan berlawanan jarum jam. AB adalah panjang 12, BC adalah lebar 3, dan FB adalah tinggi 4. Kemudian jarak titik B, jadi kita pandangi titik B dengan garis AG. Jadi AG itu kita tarik dulu. Di AG itu diagonal ruang ya, karena dia melintas di dalam ruangan balok. Sehingga ketemu segitiga ABG, yang dimana segitiga itu bisa kita keluarkan seperti yang tampak di gambar tersebut, AGB. Nah, kalau titik B akan dihitung jaraknya menuju garis AG, berarti titik B kita tarik ke garis AG dengan catatan dia tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti tampak pada gambar tersebut, B ditarik ke titik P, di situ dinamai dengan titik P, sehingga BP tegak lurus dengan AG. Nah, tugas kita adalah menghitung jarak B menuju P, gitu. Jadi nanti hitungannya kembali ke contoh 1 tadi, titik ke titik, walaupun di situ adalah titik ke garis, tapi dari titik tersebut menuju suatu garis tetap dihitung dari sebuah titik. Jadi kita ngitung jaraknya BP. Nah, bagaimanakah cara menghitungnya? Langkah awal kita tentukan panjang BG, karena kan AB-nya sudah diketahui 12, berarti kita hitung BG. Bagaimana cara mencari BG? Kita ambil Pitagoras dari segitiga tersebut. Segitiga yang ada BG-nya berarti BGF. Nah, pakai BGF bisa. Jadi panjangnya BG adalah sisi miring dari segitiga BGF. Berarti FB kuadrat ditambah FG kuadrat. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ketemunya 16 ditambah 9. Jadi akar 25. Panjang BG adalah 5. Kalau AB-nya 12, BG-nya 5, otomatis AG-nya bisa diketahui juga dengan Pitagoras juga. Jadi AG-nya adalah Pitagoras dari AB kuadrat ditambah BG kuadrat. AB tadi sudah ada di soal 12, berarti 12 kuadrat ditambah BG-nya 5 kuadrat. Jadi 144 ditambah 25. Jadi ketemunya akar 169 sama dengan 13. Nah, kalau ketiga sisi sudah diketahui semua, berarti kita BP-nya pakai cara luas. Jadi luas segitiga ABG itu kan berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya BG. Nah, jadi setengah kali AB 12, BG 5, sehingga ketemu setengah kali 60, jadi 30. Nah, bagaimana kalau kita pakai luas ABG dengan cara lain? Berarti yang kita anggap sebagai alas tidak AB lagi, pakai AG, dan nanti tingginya pakai BP, sehingga BP bisa ditemukan panjangnya berapa. Jadi luas segitiga selanjutnya bisa pakai setengah kali AG kali BP. Luasnya kita substitusi, tadi luasnya ketemu 30, berarti 30 sama dengan setengah kali AG-nya tadi ketemu 13, BP-nya yang kita cari. Nah, sekarang perkalian dengan angka setengah berarti pindah ruas menjadi kali 2. 30 kali 2 sama dengan 13 BP. Sehingga 30 kali 2 60 dibagi 13, ketemu BP-nya. BP-nya 48/13. Sampai di sini lumayan paham ya dari jarak titik
ke garis. Jadi tadi yang pertama titik ke titik, yang kedua titik ke garis. Nah, sekarang yang terakhir adalah jarak titik dan bidang dalam ruang. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Jarak titik B ke bidang AFC sama dengan berapa? Terlebih dahulu kita gambar dulu ABCDEFGH sama seperti tadi penamaannya. Kemudian jarak titik B, berarti titik B kita pandangi titik B menuju bidang AFC. Jadi AFC itu kita hubungkan dulu. AFC berarti menjadi bentuk sebuah segitiga. Nah, dari segitiga itu kita taruh titik di tengah-tengah segitiga itu. Tepat di tengah-tengah segitiga itu kita kasih nama H ya di situ sebagai titik bantu. Nah, H itu ditarik ke titik B. Jadi tugas kita adalah mencari jarak QB. Nah, kalau QB mau kita cari, otomatis QB itu terletak di mana? Kita keluarkan dari kubusnya. Ternyata QB itu terletak pada segitiga QBP. Nah, mau nggak mau QBP kita keluarkan, sehingga kalau QBP dikeluarkan, otomatis dia sampai atas juga ikut dikeluarkan. Jadi PBF keluar semua dari kubus, sehingga gambarnya seperti tampak pada samping kubus itu, PBF dengan titik Q berada di situ. Nah, kalau gambarnya sudah terlihat, kita sudah lihat bahwa titik B adalah siku-siku dan titik Q juga siku-siku. Sehingga cara mencari QB adalah mirip dengan contoh 2 tadi, pakai Pythagoras. Nah, untuk pemakaian Pythagoras, kita lihat dulu diagonal sisinya. AF, FC, AC itu adalah diagonal sisi. Tadi rumusnya adalah R akar 2, karena rusuknya 6 berarti 6 akar 2. Nah, kenapa kita mencari diagonal sisi? Karena BD adalah diagonal sisi yang di sebelah bawah. Karena kita mau mencari PB, berarti mau nggak mau kita harus tahu BD dulu berapa. Nah, di sini BD-nya sudah ketemu 6 akar 2, sehingga PB-nya adalah setengahnya. Kan terlihat itu di kubusnya, kalau BD itu panjang diagonal sisi dan BP-nya itu setengahnya BD. Jadi setengah kali 6 akar 2. Jadi PB-nya ketemu 3 akar 2. Kalau BP sudah ketemu, berarti FB-nya tetap, FB itu kan rusuk ya, jadi 6. Sehingga kita bisa mencari PF. Jadi PF itu sisi miring dari PB dan FB. Jadi PB kuadrat 3 akar 2 kuadrat ditambah FB kuadrat 6 kuadrat, sehingga ketemu 3 akar 2 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu 9 kali akar 2 kuadrat itu 2, berarti 9 kali 2 18 ditambah 6 kuadrat 36, sehingga ketemu akar 54. Akar 54 itu adalah akar 9 kali 6, sehingga akar 9 itu 3, akar 6-nya tetap kita tulis. Jadi 3 akar 6 untuk PF. Nah, bagaimanakah kalau ketiga sisi sudah diketahui? Langkahnya sama seperti tadi, pakai luas segitiga. Nah, luas segitiga PBF berarti setengah kali alasnya PB, tingginya FB, setengah kali 3 akar 2 kali 6, ketemu setengah kali 6 itu 3, jadi 3 kali 3 akar 2, jadi 9 akar 2. Bagaimana mencari QB? Berarti pakai luas segitiga yang satunya, yang alasnya kita pakai PF dan tingginya QB. Jadi luas segitiga setengah kali PF kali
QB atau BQ, sama saja. Nah, luasnya kita masukkan, kita substitusi 9 akar 2 sama dengan setengah kali tadi PF-nya sudah ketemu 3 akar 6 kali BQ. Perkalian dengan angka setengah tadi kalau pindah jadi kali 2, jadi 9 akar 2 kali 2 sama dengan 3 akar 6 kali BQ. Sehingga 9 kali 2 itu 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 BQ, dan BQ sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Karena penyebutnya bentuknya akar, harus dirasionalkan terlebih dahulu. Nah, 18 akar 2 per 3 akar 6 kali akar 6 per akar 6. Jadi yang atas hasilnya 18 akar 12 per 3 kali 6, 18. Atas bawah 18 bisa dicoret, hilang, atau 1 ya artinya. Jadi 1 kali akar 12, tetap akar 12. Akar 12 kita sederhanakan jadi akar 4 kali 3. Akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 3 sama dengan BQ. Nah, untuk 3 pokok materi jarak dalam ruang sudah paham ya. Tetap di Kustiamed Channel bersama Bunda Nurul. Terima kasih.